Sri Mulyani belak-belakan soal anggaran perlindungan sosial tembus 479 triliun rupiah. Anggaran bansos kita melonjak tajam dari 9,6 triliun tahun lalu ke 22,5 triliun atau naik 135,1 triliun persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terutama untuk Kemensos 12,8, penyaluran PKH itu masih rutin untuk penyaluran PKH 10 juta dan sembako untuk 18,7 penerima. Kemenkes 7,7 triliun untuk iuran PBI, Kemendikbud 900 miliar untuk program Indonesia Pintar, dan Kementerian Agama 1,1 triliun untuk program Indonesia Pintar dan KIP kuliah, serta BNPB 800 miliar untuk bencana. Kalau kita lihat bantuan beras dibandingkan 3 tahun berturut-turut, tahun 2022 itu 290.000 ton untuk Januari Februari. Untuk 2023 terjadi kenaikan yang sangat tajam, bantuan beras untuk 21,4 juta kelompok penerima selama 7 bulan. Di luar PKH BPNT itu, yang pertama catatan untuk PKH BPNT, mohon izin Ibu Menteri, saya mendapatkan catatan tahun 2022 dan 2023. Memang betul yang dikatakan Pak Iksan, bahwa BPNT dan PKH itu lumrah atau biasanya itu keluar di awal bulan Maret. Itu data saya yang di DIY. Tetapi untuk tahun 2024 ini memang keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget. Di bulan Januari Februari di luar, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos. Mohon izin, saya harus menyampaikan ini. Biasanya kan tribulanan, tapi yang terakhir El Nino memang 2 bulan, hanya November dan Desember untuk El Nino. Tetapi saya punya data, tahun 2022 itu Maret awal, tahun 2023 juga Maret. Nah, ini tiba-tiba kemudian keluar di Februari. Perlindungan, program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya, saya ngurusi ini aja mumet gitu kan Pak. Ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang? Bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke banyak titik, tidak ke banyak titik. Ada beras macam-macam bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, tapi orang taunya itu bansos. Bansos taunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti. Menjelang coblosan 14 Februari. Nah, kami membutuhkan ini untuk bisa kemudian mendudukkan persoalan. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, Kemensos hanya ini. Di luar ini tidak Kemensos. Ini yang kami harus paham. Lalu dari mana anggarannya? Baik, kalau bicara El Nino, kami waktu itu hanya disodori angka 7, sekian triliun kalau tidak salah untuk 18,8 juta yang per bulannya 200, dan itu hanya di bulan November Desember. Ini memang agak menekan ya, memaksa Sri Mulyani untuk mencarikan pos anggaran, menyediakan uang agar bansos ini bisa ada begitu. Di Oktober ya, di Oktober El Nino, BLT El Nino itu awalnya Jokowi mau 500.000 per bulan per penerima. Tapi kalau dihitung-hitung kan beban fiskal terlalu tinggi, makanya Sri Mulyani itu dengan proses diskusi dan lain-lain akhirnya jadi 200.000 per bulan. Siapa yang paling dirugikan? Bukan cuma bangsa Indonesia, tapi legacy seorang Jokowi. Jokowi yang diekspektasikan oleh banyak orang seperti saya yang pendukung setianya di Pilgub maupun Pilpres 2 kali, yang berekspektasi dia sebagai negarawan, ternyata dia hanya seorang politisi biasa, seorang bapak biasa yang ingin anaknya menang dengan segala cara. Salah satunya yang cukup menyedihkan hari ini saya baru pelajari adalah ketika anggaran bansos di 2024 itu lebih tinggi daripada anggaran bansos di 2021 ketika kita mengalami puncak-puncaknya COVID. Ketika banyak orang tua, seorang ayah mungkin ya, pencari nafkah di keluarganya, dia meninggalkan anak-anak. I feel emotional about this because I lost my wife. Saya kehilangan istri saya. Jadi buat saya ini udah nggak masuk nalar. Dia lebih mementingkan untuk memenangkan anaknya dengan politisasi bansos triliunan di atas
tahun 2021 di mana puncak-puncaknya terjadi COVID. Anggaran perlindungan sosial kembali jadi sorotan. Kenaikan anggaran bantuan sosial dipertanyakan dalam rapat kerja antara Menteri Sosial Tri Risma hari ini dengan Komisi 8 DPR. Risma sendiri enggan banyak menanggapi dan meminta DPR untuk bertanya penjelasan langsung ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani sendiri buka-bukaan soal dana perlindungan sosial yang mencapai 479 triliun rupiah tahun ini. Menurutnya, anggaran ini sudah masuk dalam UU APBN dan disampaikan juga pada saat pihaknya bersama DPR menyetujui undang-undang itu. Anggaran tersebut dibagi untuk berbagai hal mulai dari bantuan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Termasuk bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial. Risma sendiri mengatakan pihaknya cuma mendapatkan anggaran 78 triliun rupiah untuk bantuan sosial. Kami sampaikan bahwa alokasi per fungsi untuk seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, disampaikan waktu itu di UU APBN 2024 untuk perlindungan sosial termasuk bansos di dalamnya 479 triliun rupiah, ungkap Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Di situ yang masuk ke Mensos seperti disampaikan Bu Mensos yang ada di Dipa Kemensos saja, lanjutnya. Sri Mulyani menjelaskan program bantuan sosial di Kemensos contohnya seperti program Keluarga Harapan PKH, bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai BNPT, dan program khusus untuk lansia. Nah, anggaran terbesar yang keluar dari 479 triliun rupiah menurut Sri Mulyani sebenarnya habis untuk subsidi listrik, gas, dan BBM. Jumlahnya mencapai 300 triliun rupiah lebih. Ada sebagian yang sangat besar dalam bentuk subsidi dan kompensasi, untuk listrik, gas, dan BBM. Itu juga adalah bantuan sosial juga, bantuan negara ke masyarakat. Nilainya besar lebih dari 300 rupiah-an triliun, beber Sri Mulyani. Jumlahnya terbesar itu subsidi yang diberikan kepada masyarakat langsung tidak dalam bentuk bansos Kemensos.